Selamat pagi para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi, pada pagi hari ini tanggal 28 Januari 2026 bersama saya Pendeta Hendra dari GKJ Mergangsan. Adapun renungan dalam embun pagi pada hari ini adalah Tuhan melawat. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan dalam embun pagi ini, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang boleh kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas lawatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat serta penuh rasa semangat. Kami menyertai bahwa lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami hendak mengawali hari ini, kiranya firman Tuhan menjadikan kami semakin mengerti akan lawatan Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami hendak menerima firman Tuhan sebagai dasar untuk kami menjalani aktivitas. Tuhan memampukan kami untuk menerima firman-Mu dan biarlah firman itu merema dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 1, khususnya ayatnya yang ke-68. Firman Tuhan mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan Gusti mboten sari. Artinya adalah Tuhan tidak tidur. Dan ketika kita mencoba mencermati ungkapan tersebut, sebenarnya ungkapan itu seringkali muncul dalam kehidupan seseorang yang ada di dalam sebuah pergumulan. Seringkali juga muncul dalam kehidupan seseorang ketika dia sedang mengalami rasa ketidakadilan. Sehingga ketika seseorang itu ada dalam pergumulan atau ketidakadilan, seringkali ia mengatakan Gusti mboten sari. Jadi harapan dari ungkapan itu adalah Tuhan melihat bahwa umatnya sedang ada dalam pergumulan dan sedang mengalami ketidakadilan. Itu berarti sebenarnya ungkapan itu ingin menunjukkan tentang penghiburan kepada seseorang yang sedang berbeban berat. Dia memohon kepada Tuhan agar dia mendapatkan keadilan dan dia dapat kelegaan ketika ia menjalani setiap pergumulan. Tetapi di sisi lain, ungkapan itu juga kemudian seakan-akan ingin menunjukkan bahwa sebenarnya seseorang yang mengalami ketidakadilan atau sedang bergumul mencoba untuk mengadu kepada Tuhan dengan maksud Tuhan nanti yang akan membalas setiap ketidakadilan-ketidakadilan yang ia rasakan. Itu berarti
kita sebenarnya memposisikan Tuhan sebagai oknum yang dapat kita suruh untuk melakukan balas dendam kepada orang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah menjadi suatu hal yang penting ketika kita ingin mengucapkan kalimat Gusti Mboten Sari. Tapi kembali lagi prinsipnya adalah ingin dirinya mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil Lukas pasal 1, sebenarnya ini merupakan nyanyian pujian Sakaria, di mana Sakaria pun juga mengadu kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar lawatan Tuhan itu boleh senantiasa dinyatakan dalam kehidupan Sakaria. Dan kata lawatan itu yang kemudian ingin menunjukkan ungkapan Gusti Mboten Sari, yang mana Tuhan itu pasti akan melawat setiap umatnya yang mau mengadu kepadanya. Oleh karena itulah menjadi suatu hal yang penting juga untuk kita lihat bersama tentang bagaimana peran ikut sertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kemudian ketika kita menjalani sebuah kehidupan ini dan kita merasakan sedang ada dalam pergumulan ataupun ketidakadilan, kita juga dapat meyakini bahwa Tuhan itu selalu melawat kehidupan umatnya. Tuhan itu selalu memberikan kekuatan, Tuhan itu selalu memberikan penyertaan ketika seseorang ada di dalam kondisi tersebut. Dan oleh karena itu, ketika saat ini kita bersama-sama mendengarkan renungan Tuhan tentang Tuhan melawat, di situ kita semakin dikuatkan bahwa campur tangan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya meyakini bersama bahwa kita mempunyai pergumulan kita masing-masing. Entah itu pergumulan soal ekonomi, entah itu keluarga, entah itu studi, entah itu pekerjaan, pasangan hidup, momongan, serta pergumulan-pergumulan yang lainnya, termasuk juga pergumulan bangsa Indonesia. Dan kita harus meyakini bahwa Tuhan itu senantiasa melawat kehidupan umatnya. Oleh karena itu, dalam embun pagi hari ini, mari kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhan tidak tidur. Gusti Allah Mboten Sari dan tidak pernah meninggalkan umatnya, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu dapat penyertaan dari Tuhan. Sehingga lawatan Tuhan boleh kita rasakan di sepanjang kehidupan kita masing-masing. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari dan Tuhan akan senantiasa memampukan kita melewati setiap pergumulan kita masing-masing. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, meskipun agak sedikit terlambat, tetapi pada kesempatan kali ini saya juga hendak menyampaikan selamat tahun baru 2026. Tetap semangat di tahun ini karena banyak hal yang butuh kita raih, kita capai, sehingga kita tetap semangat menjalani kehidupan. Satu hal yang pasti, tahun boleh berganti, suasana juga bisa kapan saja berubah, tapi lawatan Tuhan tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita semuanya. Semangat. Dan pasti setiap keinginan, harapan, dan cita-cita kita akan terwujud di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, sahabat Petra semuanya. Amin.
Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa agar lawatan Tuhan selalu kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan kami semakin yakin bahwa Gusti mboten sari. Tuhan tidak tidur karena Tuhan senantiasa melihat hamba-Nya, dan oleh karena itu kami mau mohon penyertaan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi sempurna atas kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu di sepanjang hari-hari kami. Kami mohon berkat-Mu atas setiap aktivitas yang akan kami jalani, khususnya di tahun 2026 ini, sehingga kami semakin semangat dan giat dalam menyatakan karya pekerjaan Tuhan, dan kami boleh bersyukur bahwa dalam setiap perkara Tuhan selalu hadir untuk memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, dan kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa ini. Biarlah setiap apa yang boleh ada dalam kehidupan kami, semuanya ada di dalam lawatan Tuhan. Karena kami meyakini bahwa lawatan Tuhan akan membawa damai sejahtera untuk kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang boleh kami rasakan pada kesempatan kali ini, dan doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Hanya di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu bapak dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati hari-hari yang kita jalani. Karena lawatan Tuhan pasti nyata dan terjadi dalam kehidupan kami. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kiranya sahabat Petra senantiasa dapat merasakan lawatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan para sahabat Petra. Tetap semangat untuk mengasihi orang lain, dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa menapaki kehidupan di tahun 2026 ini. Shalom, dan Tuhan memberkati kita sekalian.